Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sebenarnya hari ini minggu kelima ya, tapi karena minggu kemarin itu saya masih di Mekah umrah dan tidak mengajar, jadi dialihkan ke minggu ini. Insya Allah kalau tidak ada halangan, nanti minggu depan pertama kita pengajian lagi. Di kesempatan kali ini kita akan membahas permasalahan tentang melaksanakan sholat fardu di awal waktu. Para ulama kita mengatakan bahwa salat di awal waktu itu lebih utama daripada salat mengundur waktu, apalagi sampai mengakhirkan, menunda waktu salat sampai terakhir-akhir waktu salat mau habis. Walaupun sebenarnya boleh saja orang salat itu menunda, asalkan salat fardu itu tetap di waktunya. Tetapi lebih afdal salat itu di awal waktu, seperti yang pernah kita terangkan. Salat di awal waktu itu kira-kira standarnya berapa menit yang dikatakan awal waktu itu? Nah, para ulama kita yang zaman sekarang ini kalau menghitung dengan waktu itu kurang lebih adalah 20 menit pertama. 20 menit pertama dari masuk awal waktu. Itu perkiraannya. Atau ya kalau bisa masih ditoleransi itu setengah jam pertama. Itu masih bisa ditoleransi, atau bisa juga dilihat daripada waktu salatnya. Kalau waktu maghrib ya 20 menit pertama, atau waktu subuh 20 menit pertama. Tapi kalau waktunya panjang seperti zuhur atau isya ya ditoleransilah sampai setengah jam pertama, jadi masuk waktu. Nah, jadi kalau seandainya umpama anggaplah subuh itu jam berapa sekarang? Jam 4 berapa? Setengah 5. Jam 4.36 ya. Jam 4.36. Maka kalau ada orang salat sebelum jam 5, salat subuh sebelum jam 5, itu dikatakan salat di awal waktu. Ya, 20 menit pertama itu dikatakan salat di awal waktu. Kalau sudah lewat daripada waktu itu, maka dia sudah dikatakan menyia-nyiakan, menunda waktu salat yang di awal waktu tadi. Tentu pahalanya berbeda orang yang salat di tengah atau di akhir waktu dengan orang yang salat di awal waktu tadi. Pahala yang di awal waktu lebih besar pahalanya. Kecuali nanti ada beberapa permasalahan mengakhirkan waktu salat itu lebih afdal daripada mengerjakan salat di awal waktu. Nanti kita sebutkan beberapa permasalahannya. Nah, kita bicara dulu afdal salat di awal waktu. Dalil-dalil yang berkaitan dengan itu sangatlah banyak sekali. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha.
sebaik-baik amalan ibadah yaitu seseorang yang mengerjakan salat fardunya di awal waktu. Nah, itu paling afdal ibadah, orang yang mengerjakan salat di awal waktu. Dan biasanya kalau orang yang salat di awal waktu itu biasanya adalah orang yang perhatian, orang yang sangat perhatian. Kalau kita punya anak buah, kita bekerja nih ya, punya usaha dan sebagainya, punya anak buah yang dia kalau salat di awal waktu, itu anak buah jangan sampai dilepas. Biasanya orang yang seperti itu adalah orang yang amanah, orang yang sangat amanah. Tapi kalau ada orang salatnya menunda-nunda, apalagi tidak salat, terutama salat subuh. Salat subuh nih menunda, apalagi tidak salat subuh. Orang yang seperti itu biasanya adalah orang yang tidak amanah. Karena orang yang malas melaksanakan salat, apalagi tidak salat, itu di dalam Al-Quran dikatakan adalah salah satu tanda orang-orang munafik. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka orang-orang munafik itu salat, mereka salatnya sambil malas-malasan. Orang yang seperti ini hati-hati. Kalau kita punya anak buah seperti itu, mesti kita hati-hati dengan anak buah seperti itu. Biasanya orang seperti itu kurang amanah, dan apabila diberikan pekerjaan itu bisa terledor, apalagi bisa sampai menjadikan pekerjaan itu ditinggalkannya atau bisa dikorupsinya dan lain sebagainya. Jadi sangat gampang sekali ya kalau kita ingin melihat apakah orang itu amanah, jujur atau tidak jujur, kita lihat dulu di salatnya. Salatnya kita lihat, kalau dia benar baik salatnya di awal waktu, baik semuanya, jangan dilepas anak buah seperti itu. Itu anak buah jujur dan insya Allah memberikan barakah kepada usaha kita. Nah, jadi ingin melihat orang itu baik atau tidak baik, lihat di salatnya dulu. Kemudian juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Dailami, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fadlu awalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirati ala dunya. Perumpamaan orang yang salat di awal waktu dengan orang yang salat di akhir waktu adalah seperti umpamanya keafdalan atau kemuliaan negeri akhirat, yaitu surga, dibandingkan negeri dunia ini. Jadi kalau ada orang salat di awal waktu dengan orang yang salat di akhir waktu, itu seperti halnya dunia, antara akhirat dengan dunia. Yani akhirat itu surga, dunia itu ya dunia. Mana yang lebih afdal, negeri surga atau negeri dunia? Tentulah negeri surga. Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan, ada 100 kenikmatan. Satu kenikmatan Allah berikan itu di dunia. Apa saja yang kita lihat di dunia ini, keindahan, kemegahan, kemewahan, kekayaan, dan apa saja, gedung-gedung pencakar langit, mobil-mobil mewah, rumah-rumah yang luar biasa, istana dan sebagainya, emas, perak, berlian, batu-batu yang berharga, itu kita bilang mulia, itu kita bilang benda-benda yang sangat berharga. Ketahuilah bahwa semua apa saja yang Allah berikan di dunia ini itu hanya 1% daripada nikmat yang Allah simpan di akhirat nanti. Masih ada tersimpan 99 kenikmatan yang Allah berikan nanti di alam surga. Kalau seandainya kita diperlihatkan bagaimana kenikmatan surga itu, maka tidak ada orang yang kepingin mencari kenikmatan di dunia ini.
Di dunia ini hanya dia kepingin beribadah untuk bekal di akhirat nanti. Tapi itulah iman. Karena kita tidak melihat kasat mata itu, kita belum melihatnya, sehingga orang banyak memilih kenikmatan di dunia daripada mencari kenikmatan di akhirat. Terbuai dengan dunia ini. Padahal bagaimanapun kita mempunyai kenikmatan dunia, pasti suatu saat kita akan meninggalkannya. Entah kita yang meninggalkannya, alias kita duluan meninggal, atau dunia yang meninggalkan kita duluan, alias dunianya hilang duluan. Belum sempat dinikmati, dunianya sudah hilang duluan. Berapa banyak orang seperti itu. Dapat mobil, belum sempat dipakai mobilnya, ternyata mobilnya hilang, dicuri orang atau tabrakan, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi dan lain sebagainya. Itu dunia. Entah dia yang meninggalkan dunia lebih dahulu atau dunia yang meninggalkan dia. Tapi negeri akhirat kekal abadi selama-lamanya. Nah, jadi kata Nabi dalam riwayat hadis Imam Dailami, orang yang salat di awal waktu dengan orang yang salat di akhir waktu itu perumpamaan surga dengan alam dunia ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis Imam Daruqutni, Nabi kita bersabda, awwalul waqti ridwanullah wa awsatuhu rahmatullah wa akhiruhu afwullah. Orang yang mengerjakan salat di awal waktu itu, dia akan mendapatkan keridhaan Allah. Allah ridha. Kalau Allah sudah ridha, apa yang kita kerjakan itu sudah disenangi Allah. Itu Allah ridha artinya. Dan orang yang salat di pertengahan waktu adalah rahmatullah. Arti rahmatullah, ya Allah masih rahmat masih. Mana tingginya ridha dengan rahmat? Lebih tinggi ridha. Lebih tinggi ridha. Kemudian orang yang salat di akhir waktu, sudah mau habis nih baru salat, afwullah, ya dimaafkan sama Allah lah. Allah tuh masih Maha Pengampun di situ. Ibarat kata levelnya ini di bawah sudah. Ya, levelnya di bawah. Nah, walaupun boleh saja salat di akhir waktu, sebaiknya jangan sering-sering dikerjakan. Nah, kita kembali, itu kata ulama kita, menurut hadis-hadis yang ada dan dalil-dalil yang ada, maka para ulama mengatakan bahwa salat di awal waktu itu lebih afdal daripada salat di pertengahan, apalagi di akhir waktu. Dan para ulama kita mengatakan bahwa salat di awal waktu itu adalah sekitar 20 menit pertama dari masuk awal waktu salat. Mudah dipaham dulu di sini ya. Nah, kecuali ada beberapa permasalahan mengakhirkan salat fardu dari waktu pertama itu lebih afdal dari orang yang salat di awal waktu. Ada beberapa permasalahan ya, pengecualian. Ini yang kita bahas. Jadi kalau ada permasalahan, salah satu permasalahan yang kita akan sebutkan ini, walaupun kita salatnya di pertengahan atau di akhir waktu, maka jangan bersedih, ternyata itu lebih afdal daripada orang yang salat di awal waktu. Apa saja contoh-contohnya? Yang pertama, mengakhirkan waktu salat itu lebih afdal daripada salat di awal waktu adalah jikalau salat pada awal waktu dengan cara bertayamum karena tidak memiliki air. Sedangkan di akhir waktu melaksanakan salat itu dengan cara berwudu. Maka sunnah untuk ditunda salatnya dengan mengakhirkan waktu salat. Contoh,
kita nggak ada air nih, ya seperti di pesawat lah ya, pesawat. Air mah ada dalam pesawat itu. Air memang ada dalam pesawat, cuman nggak banyak. Untuk sekedarnya saja. Kita kalau buang hajat saja masuk dalam apa namanya ini, air seni itu masuk dalam klosetnya itu, klosetnya nggak ada airnya. Jadi kalau kita picik cuman angin saja keluar, begitu, disedot. Nah kalau kita sholat di pesawat mungkin menggunakan tayamum, apalagi tidak ada debunya pesawatnya. Saya baru pulang dari umrah plus Turki, kurang lebih 14 atau 15 hari itu perjalanan. 4 hari Mekah, 4 hari Madinah, 4 hari Turki, 2 hari perjalanan. Nah, jadi 2 malam di perjalanan dari Balikpapan ke Jakarta 2 jam, Jakarta ke Turki 14 jam, balik lagi dari Turki ke Mekah ke Madinah 4 jam, bolak-balik ke pesawat. Bayangkan di dalam pesawat kita agak lama. Ada yang buang air kecil sampai 2 atau 3 kali dalam perjalanan itu. Kalau ya tergantung, kalau banyak minum ya sering kencing. Waktu salat, kalau kita salat di pesawat ini pakai tayamum. Tapi kita kalau sampai sudah di darat, kita bisa salat dengan cara berwudu. Mana yang afdal? Kata ulama, salat dengan cara berwudu, yakni sebelum salat kita berwudu pakai air, itu lebih afdal daripada kita salat dengan cara bertayamum, walaupun kita menunda waktu salat tadi. Menunda waktu salat tadi. Yang kedua, jika salat pada awal waktu dengan cara munfarid, yakni salat sendiri, sedangkan di akhir waktu atau menunda waktu dari awal waktu itu dengan cara berjamaah, maka sunnah bagi kita untuk menunda salat tersebut tetapi dengan cara berjamaah daripada salat di awal waktu dengan cara sendiri. Jadi kita nunggu berjamaah daripada salat sendiri. Waktu saya masih jadi penghulu ya, itu sering diundang sebelum punya pesantren ya, sebelum bangun pesantren itu sering ada acara di pemerintahan, terkadang diundang sana, adakan seminar ini itu macam-macam lah acara. Nah terkadang nanti ada acara begitu ya, kumpul kita di satu tempat, pembukaan umpama jam 8 pagi, sambutan ini sambutan itu, setelah sambutan kopi break sebentar jam 10, kopi break, artinya istirahat pertama, disediakan snack, ada kopi, ada teh, ada kue-kue ringan dan sebagainya, kue basah, kue kering dan sebagainya. Kemudian setelah itu jam 10 atau setengah 11 masuk lagi session yang kedua, ada pembicara ini, pembicara itu dan macam sebagainya. Kemudian nanti baru ada namanya sebelum zuhur ada namanya isoma. Saya dulu bingung apa arti isoma ini, kata saya. Isoma ini apa, kata saya. Saya kira ini bahasa apa nih. Akhirnya iseng-iseng saya tanya sama teman, isoma itu apa sih? Itu istilah atau singkatan? Katanya itu singkatan guru katanya. Apa itu isoma? Isoma istirahat, sholat, makan. Jadi sebenarnya isoma itu istilahnya istirahat dulu, baru sholat, lalu setelah itu makan. Tapi dalam prakteknya ketika istirahat yang kedua ini mau dekat zuhur ini, itu bukan isoma, tapi imaso. Apa imaso? Selesai katanya kita sudah mau dekat waktu zuhur, kita istirahat. Istirahat dulu. Artinya di stop acara. Adzan orang salat zuhur, adzan, tapi nggak salat. Apa yang terjadi? Makan dulu. Makan dulu. Setelah makan baru sholat. Kata saya ini bukan isoma, imaso. Istirahat, makan, sholat. Saya waktu makan itu kan ngantri itu ya, ngantri. Jadi kata saya, ini ngantri nih, kita sholat dulu ya. Ambil teman-teman sholat dulu. Kata teman, jangan guru,
kita makan aja dulu. Ini ngantri nih. Kata teman-teman, jangan guru, kita makan aja dulu. Lah kenapa? Kalau kita sholat dulu, pertama tidak ada yang sholat berjamaah, nggak ada yang mau. Yang kedua, kalau kita maksakan sholat, kalau kita kembali ke prasmanan, makanannya habis. Makanannya habis, ini gancang-gancangnya makan siang ini. Tak pikir-pikir, oh benar juga sudah ya. Jadi makan dulu. Setelah kita makan dan sebagainya, aman sudah, baru kita salat. Nah, jadi saya bilang istilahnya jangan isauma, jadi imaso, istirahat, makan salat. Boleh seperti itu, boleh. Kenapa? Karena kalau kita salat tadi akan salat sendirian. Tidak ada yang mau salat karena orang semuanya makan dulu. Tapi makanlah dulu. Setelah selesai makan baru salat berjamaah. Dan ternyata setelah orang makan baru salat berjamaah semua. Kiai, ustaz baru salat semuanya. Ternyata kata saya perut kiai sama perut orang biasa sama aja, lapar juga. lapar juga kalau masalah makan ini. Udah dipaham ya? Nah itu. Yang ketiga, kalau seandainya orang salat di awal waktu itu dalam keadaan marah, kalau dia menunda salat, marahnya akan reda. Yang mana yang afdal? Maka kata ulama, lebih afdal dia menunda waktu salatnya, mungkin di pertengahan atau di akhir waktu, sampai dia punya emosi reda. Itu lebih afdal daripada di awal salat di awal waktu tapi dalam keadaan marah. Kenapa? Karena kalau ada orang salat dalam keadaan marah, itu salatnya, isi salatnya itu adalah doa-doa yang mengutuk saja. Ada orang lagi marah-marahan suami istri nih. Suami istri marah-marahan. Yang khawatirnya ketika istri itu salat atau suami itu salat, dalam salatnya pikirannya itu kepingin mengutuk istrinya saja. Ingin mengutuk suaminya saja, dan itu terjadi, bukan satu dua terjadi. Istri salat di waktu, suami ini selingkuh apa ini, wah mudahan istrinya itu mati, mudahan laki ini itu, didoain dalam salat itu begitu. Doanya jelek-jelek. Maka tidak boleh seperti itu. Jadi kata ulama, kalau ada seseorang lagi emosi ya, lagi marah, lagi kesel, sudah tunda dulu. Dia tenangkan dulu dia punya hati. Dia bawa jalan apa semuanya sampai dia reda. Kalau bisa mandi dulu apa semuanya reda. Setelah dia punya emosi ini sudah mereda, baru dia melaksanakan salat. Itu lebih afdal daripada dia salat di awal waktu dengan kondisi marah. Karena kalau orang yang dalam kondisi marah, dikhawatirkan ketika dia salat doanya jelek-jelek. Yang dia utarakan doa kepada Allah dialah doa yang jelek atau doa yang mengutuk saja. Dan itu tidak baik. Ya, tidak baik. Tapi kalau dalam keadaan tenang, dalam keadaan sudah reda, maka insya Allah dia punya pikiran jernih, dia lebih khusyuk, lebih tenang, dan doanya pun dipanjatkan kepada Allah dengan doa yang penuh dengan rahmat dan pengharapan kebaikan dari Allah. Yang ketiga, yang keempat, jika sholat pada awal waktu belum balik, maka sunnah ditunda pada akhir sholat sampai dia dalam keadaan balik. Begini ya, seseorang balik itu kalau bagi laki-laki ada dua cara. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dengan mimpi basah. Jadi kalau ada seorang laki-laki berumur 10, 11 atau 12 atau 13, lalu dia pernah mimpi basah, yakni sampai keluar air maninya, maka anak tersebut sudah dikatakan baligh, dewasa dalam pandangan Islam. Apabila anak itu sudah dikatakan baligh, maka kewajiban yang diperintahkan oleh Allah kepada seorang muslim wajib dia kerjakan, dan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah di dalam Islam
dia wajib tinggalkan. Artinya pahala dan dosa dia tanggung sendiri. Pahala dan dosa dia tanggung sendiri. Kalau dia sholat, dia dapat pahala. Kalau dia tidak sholat, dia dapat dosa. Tidak ada lagi berkaitan dengan walinya atau orang tuanya. Ditanggung dia sendiri. Itu yang pertama, seseorang balik dengan keluar air mani, yakni mimpi basah. Yang kedua, apabila seseorang itu tidak pernah mimpi basah, maka baliknya dengan genap umurnya 15 tahun. Dengan genap umurnya 15 tahun dihitung dari hari, waktu, tanggal dia lahir. Sampai genap 15 tahun dengan hitungan bulan Hijriah. Bukan bulan Masehi, bulan Hijriah. Karena kalau bulan Hijriah setahun 360 hari. Kalau bulan Masehi berapa? 365. Iya betul ya, 65 hari. Kalau kena bulan Sakah, Februarinya 29 hari, itu dikenakan 4 tahun sekali. Jadi 366. Hitungan bulan Hijriah. Umpama ada seorang anak waktu dia lahir itu jam 2 siang. Jam 2 siang waktu dia lahir. Sampai umur 13 tahun enggak pernah mimpi basah, 14 tahun enggak pernah mimpi basah. Maka dia digenapkan umurnya 15 tahun nanti, genap 15 tahun di waktu jam 2 siang nanti. 15 tahun ke depan. Mana yang lebih afdal? Dia salat di awal waktu jam setengah 12, jam 12 ya sekarang ya. Jam 12 dia salat zuhur, atau dia salat jam 2 siang. Kalau dia salat zuhur jam 12 siang, dia belum balik. Tapi kalau dia salat jam 2 siang, dia sudah balik. Mana yang afdalnya? Kata ulama, lebih baik dia mengerjakan salat zuhur jam 2 siang, karena dia sudah dikatakan balik, dia pahala dapat di situ, daripada dia salat di awal waktu tapi belum masuk dia baliknya. Ini kalau bisa menghitung. Pertanyaannya, ada nggak orang-orang yang balik tanpa mimpi basah? Ya, ini baliknya dengan umur. Ada. Siapa itu? Salah satunya adalah guru Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang kita kenal namanya guru sekumpul. Itu salah satu karamah beliau. Dikatakan bahwa beliau tidak pernah mimpi basah. Baliknya beliau itu dengan umur genap 15 tahun. Ini salah satu penghormatan dari Allah untuk orang-orang yang dipilih sebagai kekasihnya. Dan begitu juga para nabi dan rasul tidak pernah mimpi basah. Karena disebutkan para ulama menyebutkan biasanya kalau orang mimpi basah itu adalah biasanya dari gangguan setan. Gangguan setan, karena setan akan masuk ke dalam alam mimpinya, lalu menghayalkan dengan apa yang dilihat tadi di dalam mimpinya. Sedangkan para nabi dan para rasul, mimpinya para nabi dan rasul itu adalah sebagai wahyu dari Allah Ta'ala. Nah begitu ya, itu para nabi dan rasul itu tidak pernah mimpi basah. Nah begitu juga para kekasih Allah yang dimuliakan, ada yang mereka baliknya itu bukan dengan mimpi basah tapi dengan umur. Salah satunya adalah guru Zaini bin Abdul Ghani. Mudah dipaham ya. Kemudian selanjutnya, yang kelima, jika pada awal waktu itu kita kedatangan tamu, maka kita sunnah menunda sholat kita itu sampai kita telah menjamu tamu tadi. Ini terkadang kan tamu ini kurang beradab juga. Ya, kurang beradab juga. Pas sudah mau waktu zuhur baru datang dia. Ya, tapi tidak bisa juga kita salahkan tamu tadi ya, karena memang ada tamu yang memang terdesak dia datang. Ada tamu yang tidak terdesak. Kalau tamu yang tidak terdesak itu kan biasanya umpama seorang ulama didatangi tamu-tamu ya. Itu para ulama biasanya memberikan jadwal. Kalau mereka
didatangi tamu. Tamu yang standar-standar saja, jamaah atau orang-orang yang ya dari mana itu. Biasanya itu ada bertulisan di depan rumah beliau kalau beliau ulama nih ya. Umpama menerima tamu dari jam sekian, umpama dari jam 8 sampai jam 11 atau jam 10. Jam itu setelah itu jangan diganggu karena ulamanya mau kailullah, mau istirahat. Itu saja. Ya kayak praktek dokter begitu. Karena ketika tamu datang tuh hajatnya macam-macam. Nah, tamu ulama tadi itu kadang biasanya dia seperti itu. Tapi terkadang ketika tamu itu tamu istimewa, maka tidak bisa dihalangi. Tuan rumah ini karena dia merasa ini tamu istimewa, ya tamunya mesti dijamu. Umpama seorang pejabat presiden datang, mau nggak mau dia punya waktu seperti itu, protokolnya seperti itu. Atau ulama ini kedatangan gurunya datang dari jauh. Gurunya mau bersilaturahmi kepada muridnya. Seorang murid tidak berani nolak permintaan gurunya. Gurunya datang pas waktu itu, waktu sholat umpama. Gimana ini? Nah, sudah. Nah, itu kalau ulama. Kalau kita orang-orang biasa ini ya terkadang tamu itu datang bebarangan aja waktunya, tengah malam pun dikatoknya kita. Ya. Atau tamu datang waktu haji nih ya, umrah. Ya, kita umpama punya anak sekolah. Tiba-tiba anak itu datang ya, jadwal berangkatannya pas datang zuhur. Datang ke rumah. Gimana ini? Tamu banyak menyambut anak kita baru datang sekolah ini dan sebagainya dan seterusnya. Keluarga datang dari jauh datang. Maka kata ulama, lebih afdal kita menunda waktu salat kita, tapi kita jamu dulu tamu kita ini, kita kasih makan, kita kasih tempat istirahat. Setelah mereka sudah selesai, baru kita minta izin salat. Daripada kita tamu datang, aku mau salat dulu ya. Kasihan tamu ini, nanti dia merasa tersinggung seperti itu. Nah kecuali tamu itu memang juga orang yang mengerti salat, atau waktunya lapang tamu tadi. Nah, tapi ada sebagian guru tuh keras. Pokoknya kalau ada tamu, nggak ada urusan. Sampai waktu sholat ditinggalkannya tamu tadi. Dan terus terang saya pribadi juga begitu di pondok ya, kalau ada tamu gitu. Sampai waktu sholat kata saya, kita sholat dulu ya. Ini sudah sampai waktu, nanti kita sambung lagi setelah sholat. Karena kalau saya tidak sholat, murid kalang kabut nanti. Dada gurunya gimana ini mau memimpin salat. Jadi biasanya saya tunda dulu, Pak, nanti kita sambung lagi setelah salat, ini sudah mau zuhur. Oh nggih Bu ya, katanya. Seperti itu. Ala kulli hal. Nah, jadi kalau ada tamu yang kita belum jamu, kita belum kasih makan, belum kasih minum dan sebagainya, maka lebih afdal kita jamu tamu dulu itu, kita kasih makan, kasih minum. Kemudian kita setelah merasa tamu ini tenang, merasa dia telah dihargai dan dihormati, baru kita melaksanakan salat. Itu aja. Selebih daripada itu ngobrol ngarung ngidul, ya tamunya ini pindah bepandir, ceritanya macam-macam, kita mau salat gak enak. Padahal sudah kita kasih makan, sudah kasih minum dan sebagainya. Kita sudah layani mereka, teman tamu ini ngobrol terus. Maka kalau masuk waktu salat, kita boleh minta izin meninggalkan tamu ini. Pak, nanti kita sambung ya, kita salat dulu nih. Itu yang biasanya saya kerjakan di Amburawa di pesantren. Sudah dikasih jamuan ini itu dan sebagainya, sampai waktu salat. Ya, salat seperti itu. Mudah dipaham kira-kira? Yang keenam, jika salat pada awal waktu dalam keadaan mengantuk, itu sunnah ditunda di akhir waktu. Kita menunda salatnya, kita tidur dulu, kemudian kita bangun, lalu kita salat. Itu lebih afdal seperti itu. Tapi ini ngantuk yang sangat berat ya, Jangan ngantuk-ngantuk biasa. Maka kita kalau ngantuk berat, lebih baik kita tidur dulu sebentar.
kemudian kita yakin bisa bangun, lalu kita nanti bangun setelah kita sholat. Ini pengalaman baru-baru terjadi, ini ya, baru terjadi. Saya pulang umrah itu biasanya mengembalikan suasana apa ya, kehidupan di Balikpapan ini untuk pribadi itu kurang lebih seminggu. Normalnya ini apa namanya ini, waktu berubah ini itu biasanya seminggu saya memerlukan waktu, kurang lebih seminggu. Kenapa seperti itu? Karena waktu kita di Balikpapan ini lebih cepat 5 jam daripada Saudi Arabia, termasuk di Turki. Turki dengan Saudi kurang lebih waktunya sama, 5 jam lebih cepat di sini. Nah kalau sekarang kita jam berapa ini? Jam 6 lah ya. Di sana basi jam setengah 2 malam. Setengah 2 malam. Nah itu terkadang seminggu. Dan beberapa hari yang lalu itu saya itu masih begini, apa namanya? Blank apa namanya itu? Goyang begini. Nah goyang. Walaupun begini perasaan masih goyang karena lama di pesawat, kemudian sering naik lift itu kan bergoyang ya. Jadi terkadang begini, tergoyang sendiri. Apa istilahnya itu? Mabuk apalah istilahnya. Ada beberapa hari yang lalu, malam Sabtu, ya malam Sabtu kemarin. Saya kira saya tidak ngajar. Saya sebenarnya mau tidak ngajar, kecapean masih kan ya, baru pulang. Ditelepon sama salah satu pengurus masjid, "Guru," katanya, "malam ini pian ngajar guru ay." "Iya kah?" Mau nggak ngajar nggak enak, mau ngajar dalam kondisi seperti ini masih tidak stabil lagi. Tapi karena minta jamaahnya, ya paksalah. Nah akhirnya sholat maghrib kita di situ, setelah sholat maghrib pengajian. Ketika sampai mengajar kurang lebih dapat anggaplah setengah jam. Ini begoyang, saya punya kepala ini begoyang mata. Jar orang Banjar apa kurup sudah mulai redup, mengantuk nih, kecapean masih kan. Saya bicara nggak karuan lagi, saya bilang, "Pak, saya minta maaf ini nggak bisa, saya ini nggak bisa neruskan karena masih nggak stabil lagi saya punya badan ini, karena kan terbawa pasti suasana di Saudi sana." Kata, "Jangan apa-apa guru, pian istirahat aja dulu." Jadi kurang lebih seperempat jam lagi sebelum waktu Isya saya istirahat. Akhirnya saya minta izin pulang duluan, kata saya. "Boleh?" "Boleh, enggak apa guru." Akhirnya saya pulang. Di dalam perjalanan ini naik motor, itu orang adzan di masjid. Kata saya nggak bisa sholat ini. Itu naik motor itu kayak mau nabrak begini, mau nabrak sana, mau nabrak sini. Ini kelelep tuh sampai mau tertidur, terbangun lagi. Kata saya, "Allah selamatkan saya sampai ke rumah ini. Kalau enggak nih habis di jalanan ini." Nah, kalau saya naik mobil biasanya saya mampir di pinggir jalan, sudah rebah di dalam mobil kurang lebih 5-10 menit, bangun segar sudah mata. Ini naik motor ya gimana mau berhenti di mana ini? Sampai di rumah pas orang adzan. Saya tidak sanggup lagi, saya bilang, "Ya Allah, saya maafkan saya enggak kuat sholat." Berubah saya ditilam, langsung kelelep hilang, tidur langsung. Enggak ingat lagi. Kurang lebih jam 10 malam baru saya bangun. Jam 10 malam baru bangun. Ya, saya wudu lalu saya sholat Isya. Nah kata ulama, melaksanakan sholat dalam kondisi mengantuk walaupun di awal waktu, dengan sholat di akhir waktu tapi tidak mengantuk, maka lebih afdal kita menunda waktu sholat kita tapi dengan cara mata kita segar. Karena kalau kita sholat di awal waktu dengan cara mengantuk tadi, ya sudah tidak karuan, salat kita tidak khusyuk dan sebagainya. Dan berapa banyak ketika mengantuk, ketika sujud, ya salatnya mengantuk, ketika sujud tidak bangun-bangun, sekalinya pas dibangun terliur di sisi janda. Mudah dipaham ya. Ini kalau ngantuk berat, bukan ngantuk yang biasa ngantuk, itu enggak. Itu kalau ngantuk yang dibuat-buat itu karena malas saja. Ini karena kalau ngantuk yang tidak bisa dibuat itu memang ngantuk yang memang kondisinya capek dan sebagainya. Itu saya baru rasakan malam Sabtu kemarin. Yang ketujuh,
Jika di awal waktu dalam keadaan merawat orang sakit, maka kita sunnah menunda sholat kita setelah kita menyelesaikan tugas kita sebagai penunggu orang sakit. Kalau kita memang diminta atau kita sebagai petugas merawat orang sakit, ya. Umpama ya, anak kita sakit. Biasa kalau anak kita sakit kan rewel ya, abah minta ditemenin atau mamahnya dan sebagainya. Sampai waktu sholat, masuk zuhur, anak kita bilang abah dia belum makan, belum apa, kita rawat dulu anak kita nih, kita kasih minum, kasih makan, kasih minum obat, sampai kita nina bobokan sampai dia tertidur. Kata ulama lebih afdal kita mengurus orang sakit ini baru kita salat daripada ketika dia memerlukan kita tinggalkan lalu kita salat. Jangan seperti itu, lebih baik kita urusin itu. Apalagi perawat kayak istilahnya itu ya, yang di rumah sakit tuh. Kalau dia waktu zuhur itu kan biasa waktu makan sibuk tuh, jam 11 itu sudah mulai sibuk tuh, ngasih bagi makanan ini itu, ganti ini ganti itu. Maka perawat ini lebih afdal dia mengerjakan tugasnya untuk merawat orang sakit dulu sampai semuanya tugasnya selesai. Dia gantiin ininya, spraynya apa semuanya urusan selesai, baru dia salat. Daripada dia tinggalkan tugasnya. Orang yang sakit ini sudah ngeraung-raung, perlu makan ini itu dan sebagainya. Jangan. Rawat dulu orang sakit tadi. Tenangkan semua urusannya, setelah selesai baru perawat ini salat. Tapi kalau seandainya dia bukan perawat, kita cuma jenguk orang sakit dan kehadiran kita tidak diharapkan terlalu, artinya apa ya? Tidak, ya biasa sajalah. Kehadiran kita itu tidak terlalu diharapkan sama orang yang sakit, maka kalau seandainya sudah masuk waktu lebih afdal kita salat duluan. Ya kita datang ke teman-teman kita. Waktu dia sakit kita datang, pas waktu itu sampai waktu zuhur. Teman kita ini yang kita tengok ini ya biasa saja, artinya tidak mengharapkan kehadiran kita, dia cukup terima kasih dengan dikunjungi kita waktu sakit itu. Nah, artinya biasa-biasa saja. Maka kalau sampai waktu ya kita izin, sudah Pak saya minta izin mau sholat. Kata yang sakit nggak apa-apa. Tapi kalau yang sakit dia bilang janganlah, kamu kan teman baik saya. Tunggu dulu di sini katanya, temanin saya sebentar. Nah, itu yang biasanya kita bilang tadi, anak atau istri atau suami yang sakit biasanya minta ditemanin sama orang dekatnya. Kita sebagai orang dekat kepada orang sakit tadi, kita urusin mereka semua urusan mereka dulu sampai dia tenang yang sakit tadi, baru kita sholat. Itu lebih afdal daripada kita tinggalkan dia dalam keadaan merana. Mudah dipaham kira-kira? Kemudian yang ke-8, masih ada waktu ya. Menunda salat zuhur di waktu panas. Ini zaman dulu, tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak ada. Kenapa? Karena rata-rata masjid-masjid itu sudah pakai AC semua. Cuman masjid kita aja belum pakai AC ini. Kalau masjid lah sudah pakai AC semua. Dan ini kayaknya berlaku cuma di Timur Tengah. Karena masjid-masjid di Timur Tengah itu hampir rata-rata ya, masjid-masjid dulu. Sekarang pun masih ada bentuk masjid seperti itu. Apa itu? Di tengahnya itu bolong. Di tengahnya bolong. Jadi nggak ada atapnya di tengah itu. Kalau nggak ada atapnya, karena di Timur Tengah itu biasanya hujan setahun cuma 2 kali. Perpindahan dari musim panas ke dingin. Yang kedua dari musim dingin ke panas, itu biasanya hujan. Sisanya nggak ada hujan. Lewat di Mekah itu, Masjidil Haram, di tengahnya bolong nggak? Bolong sekitar Ka'bah. Masjid Nabawi, di tengahnya itu bolong. Supaya tidak terlalu panas juga, dikasih payung terbuka itu. Di halaman tuh, di Madinah tuh, payung terbuka. Dan banyak masjid-masjid di Timur Tengah termasuk seperti itu, masjid-masjid yang lama. Di Turki itu, saya ke Turki, ada masjid yang bolong di tengahnya itu supaya sirkulasi udara masuk dan sebagainya. Nah, zaman dulu kalau sudah musim panas luar biasa panasnya. Panas itu. Maka boleh menunda waktu salat tadi, berjamaahnya ditunda. Ya kurang lebih jam 2 atau setengah 3 sampai suasana matahari ini sudah mulai redup. Baru salat.
Dulu, tapi kalau zaman sekarang kayaknya nggak bisa lagi. Kenapa? Karena masjidnya semuanya pada pakai AC. Di luar panas, tapi di dalam AC sudah. Nah, jadi yang ke-8 ini menurut saya pribadi untuk sekarang ini kayaknya tidak terpakai lagi. Kenapa? Karena sudah enak semuanya. Masjid pakai AC, karpetnya tebal dan sebagainya dan seterusnya. Baiklah ya. Kemudian yang ke-9, jika di awal waktu itu ada terjadi sesuatu yang mendesak. Sesuatu yang mendesak, maka kita selesaikan urusan itu sampai selesai baru kita sholat. Nah, urusan mendesak ini salah satunya adalah seperti tajhiduz zanajah, mengurusi jenazah. Ini beberapa kali saya pernah temukan kasus seperti ini. Contoh begini ya, mayit ini disolatkan jam 10. Mayit ini disolatkan jam 10. Setelah selesai salat, kemudian diantar ke pemakaman. Nah, sampai di pemakaman ternyata penggali kubur ini belum selesai. Ini berapa kali saya temukan kasus seperti ini. Sampailah waktu sholat zuhur sudah berkumandang. Mana yang kita dulukan? Kita sholat dulu, baru setelah sholat baru kita urusin mayitnya, atau kita urusin mayit ini masuk ke dalam kubur baru kita sholat? Jawabannya adalah kita urusin mayit ini sampai masuk ke liang kubur dulu, baru kita sholat. Jangan sampai waktu sholat biarkannya jenazahnya di atas kubur, kita sholat duluan. Kalau ditinggalkan mayit nanti bisa bangun dia, ikut sholat juga nanti. Artinya sudah, itu tidak sekali dua kali saya temukan kasus seperti itu. Katanya saya sudah selesaikan dulu. Yang terkadang ada kubur belum selesai, atau ternyata ukurannya ini berpanjang, bukan berpanjang ya. Yang tukang ukur ini datang ke kuburan, ukurannya nggak pas. Akhirnya digali lagi dulu, tambahin lagi, baru masukkan mayat. Tapi yang begitu-gitu nanti sudah, kuburannya menyempit katanya, kebanyakan dosa katanya. Padahal nggak juga. Ukurnya salah. Saya berapa kali nemukan tuh ukurannya salah. Jadi kalau mengukur mayit itu jangan pas-pasan. Lebih sejengkal, kaki sejengkal, kepala sejengkal. Jadi ibarat kata kalau kita punya tingginya 165, 160, ya tambahinlah 190 atau 2 meter sekalian. Makanya biasanya kalau orang alkah itu 1 kali 2 ukurannya. 1 kali 2. Jadi aman sudah masuk mayit tadi. Selesaikan mayit itu masuk ke dalam kubur dan seterusnya, baru kita sholat. Nah, termasuk juga para ulama mengkiaskan masalah ini adalah seperti halnya urusan darurat, terjadi kebakaran atau terjadi banjir dan lain sebagainya, ada tim SAR di situ. Tim SAR atau relawan dan sebagainya, maka dia lebih afdal menolong orang-orang itu dulu, baru dia salat, daripada dia salat dulu dia biarkan orang-orang itu dalam keadaan susah. Nah, jadi lebih afdal dia menunda dulu. Ada kebakaran, datang pemadam kebakaran sampai waktu subuh, kata pemadamnya, aku mau salat subuh dulu. Habis kebakaran tambah banyak. Jangan, semprot dulu tuh, selesaikan dulu. Walaupun dia tidak salat di waktu atau sampai dia kesiangan, enggak apa-apa. Allah maafkan di situ. Urusin dulu urusan umat ini. Semprot dulu. Baru dia salat. Atau polisi ini, biasanya kan sini macet nih. Zuhur atau asar tuh macet banget tuh. Maka polisi datang, urusin dulu tuh. Urai kemacetan itu. Walaupun sudah berkumandang waktu zuhur atau waktu asar sudah berkumandang, polisi jangan tinggalkan tugasnya. Selesaikan dulu sampai habis, sampai bisa ditinggalkan. Setelah selesai baru polisi sholat begitu. Itu lebih afdal daripada biarin aja macet, aku sholat dulu. Oh jangan. Kalau komandannya tahu dipecat nanti itu anak buahnya itu. Ya seperti itu ya. Baik, itulah permasalahan sholat di awal waktu, hukum asal itu lebih afdal daripada menunda waktu.
Tetapi terkadang menunda waktu salat itu lebih afdal daripada salat di awal waktu. Masalahnya kita sudah sebutkan tadi ada 9 masalah. Insyaallah nanti kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Cukup ya? Insyaallah kita sambung lagi. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.